Puji Bapak ya, kita akan baca kitab Mazmur ya. Mazmur pasal ke-37. Kita baca ayat 3 ayat 3, 4 dan 5. Mazmur 37 ayat 3, 4 dan 5. Semua ayat ini akan kita baca bersama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kita baca 3, 4. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Saudara lihat ini lagi ya, saya akan baca berdasarkan terjemahan Lugas ya, karena agak sedikit beda ya. Ayat ketiga ya. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lugas. Percayalah kepada Yahweh, lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri, peliharalah kesetiaan. Beda dikit ya. Kemudian ayat keempat, jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Gak beda ya. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat kelima, serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ya, ini sama. Agak beda sedikit ayat ketiga dan keempat. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur beberapa waktu yang lalu ya kita sudah mendengar tentang nama Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh. Kita sudah dijelaskan dengan gamblang hubungan Yahweh dengan Yeshua, dengan gerejanya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nama yang maha kuasa, ya, nama yang sudah lama dilupakan oleh bangsa Israel, ya. Bangsa Israel, waktu kemarin kita sudah dengar keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang menyelamatkan itu bukan bangsa Yahudinya, tetapi Tuhannya orang Yahudi. Ya. Kemudian orang Yahudi sendiri, pada awalnya pada zaman Bapak Abraham, mereka sering bertemu. Bapak Yahweh sering mengunjungi Bapak Abraham, kita sudah sedang belajar. Dan nama Yahweh itu selalu disebut. Ya. Tetapi ketika bangsa ini menjadi budak di tanah Mesir, kita sudah belajar kemarin ya, malam. Karena sejak zaman, boleh kita tafsirkan sejak zaman Yusuf sudah tidak ada, ya. Para tua-tua yang seangkatan Yusuf, ya keluarga-keluarga dari Yakub, anak-anak Yakub, 70 orang keluarganya yang datang ke Mesir sudah pergi, tinggallah anak cucu yang tinggal. Kemudian mereka tinggal di negeri Mesir. Mesir percaya kepada ilah-ilah yang lain.
Ya, banyak dewa-dewa ya, termasuk dewa apa? Dewa Ra kalau saya nggak salah ingat ya. Banyak dewa-dewa Mesir. Kemudian mereka pun kita sudah belajar semalam, mereka diperbudak. Diperbudak artinya mereka juga harus mengikuti semua kegiatan tuannya, termasuk juga kita tafsirkan penyembahan kepada berhala. Ya. Walaupun tidak dijelaskan secara tuntas, tetapi namanya budak ya pasti ngikut apa yang tuannya kerjakan. Ya. Kalau kita ambil sesuai dengan tertulis menjadi budak sekitar 400 tahun. Dan yang disembah itu pasti bukan Yahweh lagi. Ilah-ilah lain. Ya. Saya berani katakan begitu kenapa? Karena ketika Bapak Yahweh mengatakan kepada si Abraham bahwa keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun. Dan setelah waktunya genap ya. Setelah waktu 400 tahun yang dikatakan itu genap, maka Bapak Yahweh sendiri datang kepada Moshe. Ya. Bapak Yahweh harus memperkenalkan dirinya kepada Moshe, karena Moshe nggak kenal siapa Tuhannya. Dia itu kan pangeran boleh dikatakan pangeran, anaknya si siapa? Anak angkatnya si putri Firaun kan, pasti dia nyembah berhala. Pasti. Ya. Artinya dia sama sekali tidak tahu siapa yang disembah oleh leluhurnya. Ya. Dan kita melihat Tuhan kan tahu itu. Sehingga ketika waktunya sudah genap sesuai apa yang difirmankan kepada Bapak Abraham, leluhur bangsa Israel, kita sudah belajar kemarin semalam, ya. Maka Tuhan sendiri datang mengunjungi bangsa Israel melalui Moshe yang sudah dia tetapkan untuk memimpin umatnya. Kan Tuhan yang mengatur ketika dia diambil oleh putri Mesir, dididik selama 40 tahun sebagai pangeran Mesir. Kemudian dengan cara Tuhan setelah genap 40 tahun, maka dia dengan cara Tuhan dipaksa keluar dari lingkungan Mesir untuk Tuhan mulai membentuknya selama 40 tahun. Melakukan pekerjaan yang dipandang hina dalam pandangan orang Mesir, yaitu menjadi gembala kambing. Untuk merendahkan hati si Moshe, tadinya seorang pangeran, sekarang menjadi gembala, karena Tuhan sedang mempersiapkan Moshe untuk memimpin umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Setelah genap waktu 40 tahun persiapan yang Tuhan berikan kepada Moshe, maka Tuhan Bapa Yahweh sendiri menampakkan diri kepada Moshe. Ya. Dan Tuhan harus memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau kita kutip aja lah ya. Kita kutip, kita Keluaran. Kitab Keluaran kita baca pasal ke-3 ya. Kita baca ayat 1 sampai ke-6 ya. Adapun Moshe dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro ya. Mertuanya seorang imam di Midian. Dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar.
Dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api. Tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Moshe berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping pemeriksanya. Dan Elohim memanggil dia dari tengah-tengah semak berduri dan berkata, Moshe, Moshe, dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia atau Yahweh berfirman, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan. Dan lagi dia berfirman, nah dia memperkenalkan diri. Ya. Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub. Dan Moshe menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Nanti saudara baca seterusnya. Jadi setelah genap waktunya, Bapak Yahweh tahu bahwa Moshe ini tidak kenal siapa Tuhannya. Dia tidak tahu siapa yang disembah oleh leluhurnya. Udah 400 tahun mereka diperbudak. Ya, jadi tidak tahu. Karena itu Tuhan sendiri harus datang mengunjungi Moshe pada saat yang sesuai kehendaknya dan di tempat yang dia kehendaki. Dan supaya menarik perhatian Moshe, Tuhan pun melakukan mujizat. Dia datang sebagai api yang ada di semak belukar, tetapi semak belukar tidak terbakar. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mentakjubkan bagi Moshe. Dan ketika dia berusaha mendekat, disitulah Tuhan memanggil dia. Ya. Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Elohim yang disembah oleh leluhurnya. Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan Bapak Yakub. Dan di dalam cerita-cerita selanjutnya kalau nanti saudara baca, ya, dia ini kan harus tahu siapa Tuhannya, ya. Dan kita membaca dari sini, memang kalau kita kutip lompat ayat ke-15, ya, kita lihat ayat ke-15. Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Tuhan sendiri harus memperkenalkan dirinya bahwa Elohim yang disembah leluhur Moshe namanya Yahweh. Ya. Bangsa Israel lupa, Moshe tidak kenal itu. Karena Tuhan memperkenalkan diri. Ya. Lah itu bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya. Sampai kepada saat ini pun, ya, karena firman yang 10 perintah itu yang menyatakan jangan memanggil atau menyebut nama Tuhan. Kita lihat aja ya. Di dalam kitab Keluaran pasal ke berapa ini? 20 ayat ke-7. Ya. Ini firman 10 perintah atau 10 hukum yang Tuhan berikan. Salah satunya di dalam ayat ke-7, Keluaran 20. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Karena kata-kata ini, ya, untuk waktu yang ditafsirkan oleh banyak orang, ya. Ketika bangsa ini sudah keluar dari perbudakan di mana? Babel,
Mereka tidak lagi memanggil nama Yahweh. Ya, karena kata-kata ini. Ya. Dan ketika mereka bertemu dengan nama yang sudah diberikan waktu itu, YHWH, Yod-Heh-Waw-Heh, walaupun tulisannya YHWH, Yod-Heh-Waw-Heh, maka orang Israel memanggilnya Adonai. Ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, Tuhanku. Ya. Tuhanku. Kalau Adon itu Tuhan. Tapi kalau Adonai itu diterjemahkan sebagai Tuhanku. Ya. Di sini kita melihat, ya, sampai saat ini sebagian besar bangsa Israel, termasuk mereka yang menamakan diri grup mesianik, ketika mereka bertemu dengan YHWH, mereka tetap memanggilnya Adonai. Ya. Nah, ini yang menjadi banyak salah penafsiran orang yang di luar Israel, termasuk yang di Indonesia. Ya. Termasuk yang di Indonesia. Bangsa Indonesia menerima masuknya, katakanlah, kitab suci atau Injil, ya, dari negara-negara Eropa, baik itu orang Belanda, orang Portugis, dan berbagai bangsa-bangsa yang dari Eropa sana. Dan mereka memakai nama-nama yang banyak dipanggil sampai saat ini oleh orang yang menamakan diri orang Kristen. Padahal nama itu bukanlah nama yang dipanggil oleh orang-orang Israel. Termasuk nama Yahweh dilupakan. Atau bahkan bukan dilupakan, mereka tidak kenal nama Yahweh. Sehingga ketika ada firman yang menyatakan percayalah kepada Yahweh, mereka akan bertanya, siapa Yahweh itu? Dia tanggap, siapa Yahweh itu? Ya. Banyak orang Kristen, kita bilang di Indonesia lah, jangan di luar Indonesia. Gereja-gereja kalau ditanya, percayalah kepada Yahweh. Siapa Yahweh? Kita punya kitab terjemahan LAI, coba. LAI yang Mazmur 37 ayat 3 ini. Yang terjemahan LAI, ya. Supaya kita bisa lebih mengerti. Ya. Karena inilah salah satu penyebab orang tidak mengenal Tuhannya, sama seperti Moshe tadi. Ya. Nah, ini terjemahan LAI. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Dan orang Kristen, mereka juga, ya, karena tertutup. Firman Tuhan berkata, kita lihat dalam Matius 13 ayat 13. Ya, Matius 13 ayat 13 kita lihat, ya. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, karena, perhatikan ayat ini, dengan melihat, mereka nggak ngelihat. Mereka melihat tapi nggak lihat. Kemudian mendengar tapi mereka nggak dengar. Kalau terjemahan yang mungkin, ya kita terjemahan lebih bebas, punya mata tapi nggak ngelihat. Punya telinga tapi nggak mendengar. Mereka melihat, yang terjemahan LAI tadi, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Firman Tuhan jelas menyatakan ada banyak Tuhan. Lu Tuhan yang mana? Ya.
Jangankan bangsa Indonesia, bangsa yang di mana dikatakan keselamatan itu datang dari mereka, mereka pun tidak tahu siapa Tuhannya. Dan itu yang seringkali menjadi alasan bagi mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Orang sana aja tidak memanggil nama Tuhannya, Yahweh. Karena ketika mereka ketemu nama Yahweh, mereka memanggilnya Adonai. Itu menjadi suatu alasan sehingga nama yang seharusnya dipanggil oleh umat Tuhan, jangankan memanggil, kenal aja tidak, tahu aja tidak. Karena mengambil contoh bangsa yang di sana aja, dia tidak panggil nama itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau meneliti firman. Mereka ya kalau saya terjemahkan bebas yang Matius 13 ini. Mereka punya mata tapi nggak ngelihat. Mereka punya telinga tapi nggak dengar. Mereka tidak mau menyelidiki firman. Karena bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu khusus. Khusus, kita sudah pernah baca, kita lihat di dalam Yeskel 36. Kita baca ayat ke-26. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Jadi bagi bangsa ini, sebagaimana yang pernah kita diajarkan dari kitab Roma, bahwa bangsa ini untuk sementara waktu, mereka punya mata tetapi tidak melihat, mereka punya telinga tetapi tidak mendengar, sampai genap bilangan umat pilihan di luar bangsa Israel, maka Tuhan dengan caranya Dia berikan roh yang baru, Dia berikan jiwa yang baru, Dia tanam firman-Nya di dalam hati mereka, umat pilihan Tuhan, sehingga mereka akan menerima dan mengakui bukan lagi Adonai, tetapi Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Ya, tangkap? Itu bangsa sana. Tetapi bagi kita umat di luar Israel, sekarang inilah masa anugerah untuk kita bisa menerima nama itu. Tetapi sayangnya mereka yang menamakan diri banyak pelayan-pelayan Tuhan karena pengaruh kuda putih dalam Wahyu pasal ke-6. Ya, penunggang kuda. Ya, banyak juga orang menerjemahkannya dengan menafsirkannya dengan cara yang menurut saya salah. Sehingga menafsirkan bahwa yang nunggang kuda ini adalah Yeshua. Ya. Padahal itulah setan yang pakai kuda putih. Kelihatannya ajarannya benar, tetapi ngawur. Lihat di dalam Yohanes Wahyu pasal ke-6 ini ya. Satu ayat aja, ayat pertama dan kedua ini. Supaya kita ngerti apa itu kuda putih itu. Aku melihat anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Jadi ingat, yang buka meterai itu siapa? Yeshua yang buka. Yeshua yang kasih lihat, ini loh, lihat dalamnya apa. Ya. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Aku melihat
Dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur, kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dia keluar untuk melakukan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Banyak orang menafsirkan ini Yeshua, itu salah total. Ya, kau yang ada di luar sana, karena memang banyak pelayan Tuhan menafsirkan ini Yeshua. Salah total, saya berani katanya salah total. Ya, kita sudah belajar di tempat ini sebagaimana Wahyu pasal 19. Kalau itu Yeshua, Yeshua punya banyak mahkota. Dia memang pakai kuda putih. Setan itu peniru ulung. Dia tiru apa yang Tuhan lakukan untuk mengelabui apabila mungkin orang pilihan Tuhan. Ya. Loh, di sini kalau dalam Wahyu 19 itu jelas Yeshua. Karena dia dari sorga, dia punya banyak mahkota, dia menunggang kuda, dia ada namanya. Tetapi ini namanya nggak ada. Nanti namanya ketika dia naik kuda belang-belang baru disebut namanya kematian. Saudara baca dalam Wahyu seterusnya. Ya. Loh, ini dia nggak punya mahkota, dia tidak punya kuasa. Tetapi dia diberi kuasa. Lah inilah kuasa ini yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Sehingga ketika diberitakan yang kamu sebut Tuhan itu namanya Yahweh. Lah, orang-orang siapa itu Yahweh? Nggak ngerti. Punya mata tapi nggak lihat. Punya telinga tapi tidak dengar. Kenapa? Nah, itu akhirnya kita kembali. Ada orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Sama seperti binatang. Ya, kita lihat ya. 2 Petrus pasal kedua. Ayat ke-12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal. Yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan. Yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Kalau saya nggak salah ingat ya, terjemahan LAI akan lebih jelas. Coba kita lihat terjemahan LAI. Ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Nah, ini yang saya senantiasa katakan. Ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan sesuai kitab Efesus pasal 1 ayat ke-4. Dan ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Nah, ini. Orang ini walaupun mereka punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar. Tetapi ketika diberitakan tentang nama Yahweh, mereka nanya, siapa Yahweh itu? Saya tidak kenal. Inilah keberhasilan kuda putih. Si setan yang menunggang kuda putih seolah-olah pengajarannya benar. Tetapi ditunggangi oleh setan supaya apa? Supaya umat Tuhan jangan mengakui nama Tuhannya yang adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Sehingga ketika orang berkata, ketika firman Tuhan berkata, percayalah kepada Yahweh. Siapa Yahweh? Saya nggak kenal Yahweh, itu nama yang sesat. Ya kita ngomong belak-belakan aja. Ya kita di sini udah tahu banyak orang di luar sana. Ya. Ya terus terang aja ketika kita melayani di luar banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir. Ketika saya katakan Tuhan menyatakan Wahyu pasal 6 itu setan, mereka kaget. Itu gembala-gembala. Mereka kaget, saya bilang itu setan. Oh karena banyak orang menerjemahkan.
bahwa itu adalah Yeshua. Bahkan ada salah seorang ketua sinode, dia terjemahkan ini Yeshua. Lah bagaimana setan berhasil mengelabui mereka yang menamakan diri umat Tuhan, dan sayangnya mereka yang menamakan diri umat Tuhan hanya ngikut aja. Keselamatan itu bukan ditentukan oleh ketua sinodemu, oleh gembalamu, tetapi keselamatan itu ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Karena itu galilah firman Tuhan, cari, minta hikmat, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan buka. Sehingga ketika firman-Nya berkata, percayalah kepada Yahweh, engkau mengerti siapa yang dimaksud itu. Yahweh itulah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Yetsak, dan Bapak Yakub. Dan Yeshua berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah nama Tuhannya orang Israel. Walaupun orang Israel sendiri pun ketika bertemu nama Yahweh, Yod-Heh-Wah-Heh, mereka memanggilnya Adonai. Tapi ingat, bangsa ini khusus. Akan ada waktunya, sebagaimana kitab Yeskiel, banyak kitab Yesaya, kitab Yeremia menyebutkan semua itu. Akan datang waktunya bagi bangsa ini. Sehingga mereka mengakui bahwa Yahweh itulah Tuhan mereka. Tidak lagi Adonai. Karena Adonai itu bukan nama. Nah itulah yang dipakai dengan terjemahan kita. Di terjemahan Elai, percayalah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Karena kan firman Tuhan jelas menyatakan, ada banyak Tuhan. Jadi Tuhan yang mana yang kau maksud? Ya. Semua kepercayaan, ya percaya banyak tuh, masing-masing kan punya Tuhannya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, perhatikan ini, ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Terus Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang mana? Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seperti ketika Paulus mulai melayani Tuhan, di tempat-tempat tertentu orang banyak memberikan persembahan-persembahan untuk dewa-dewa mereka dengan nama-nama yang tertulis. Dan ada satu persembahan di sana ditulis Tuhan yang tidak dikenal. Untuk Tuhan yang tidak dikenal. Dan setelah Paulus berkata, aku mengajarkan kepadamu Tuhan yang kau nggak kenal itu namanya Yahweh. Lah kita diajar oleh Tuhan untuk kita sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Percayalah kepada Yahweh. Siapa Yahweh itu? Yahweh itu adalah Tuhannya orang Israel. Dan keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Dan kita sudah diterangkan 2 minggu yang lalu. Bagaimana Yod-Heh-Wah-Heh hubungannya dengan Yeshua. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Bukan saja percaya, firman Tuhan katakan, lakukanlah yang baik. Apa yang baik? Kan gitu. Lakukanlah yang baik. Apa yang baik? Nah, firman Tuhan menjelaskan, kita lihat di dalam Matius pasal ke 19 ayat ke-17. Dia berkata kepadanya, atau Yeshua berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Perhatikan ayat selanjutnya. Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu siapa? Elohim. Yaitu Bapa Yahweh sendirilah yang baik. Siapa dia? Dialah firman itu sendiri.
Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya, kalau dikatakan lakukanlah yang baik, lakukanlah firman. Firman yang mana? Ya baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga kita tidak bisa ditipu dengan begitu banyak pengajar-pengajar yang luar biasa di luar sana dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran. Kita tidak akan pernah bisa tertipu karena kita mempunyai landasan iman yang kuat berdiri di dalam kebenaran yang teguh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran dari buku ini, dari buku ini, dari buku ini, kita langsung diingatkan oleh Roh Kudus. Karena ada tertulis, Roh Kuduslah yang mengajar kita. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Semua apa yang sudah kita baca. Kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau diingatin? Sesuatu yang diingatkan adalah sesuatu yang pernah entah kita lihat, entah kita baca, entah kita hadapi. Artinya pernah kita alami. Kalau nggak pernah dibaca, apa yang mau diingat? Belak-belakan aja. Artinya kalau kita mau melakukan yang baik, lakukan firman. Yang baik itu hanya firman. Firman yang mana? Tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi kita harus melihat di sini, jangan sampai kita juga salah. Di dalam ketika kita membaca firman, langsung penafsirannya macam-macam. Karena kan itu banyak. Seringkali kita di sini sudah diajarkan dan diingatkan. Firman Tuhan itu banyak kiasannya. Jangan nanti di luar sana ada orang yang mengajarkan. Dunia ini datar, ada tertulis. Langsung ikut-ikut, dunia datar. Loh, memang tertulis ya dalam Yesaya. Tetapi kalau dalam kita lihat aja deh. Saya harus bicarakan ini supaya jangan saudara pikir itu sesuatu yang buat-buatan ya. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang duduk di atas bulatan bumi. Tapi kita lihat terjemahan Inggrisnya. It is he that sit upon the circle of the earth. Circle. Tahu circle? Bukan globe ya. Globe itu ya kayak bola. Kalau circle berarti lingkaran. Atas dasar ini, pelayan Tuhan. Banyak pengajaran. Berdasarkan ayat ini. Dunia itu datar. Enak amat. Lupa kalau memang itu begitu. Yesua berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apa Yesua itu pohon? Betul nggak? Kita ngomong belak-belakan aja. Ini adalah kiasan. Ya, saudara pernah lihat bola dunia? Bola kan kayak bola. Kalau di sini ini bola nih, bayangan bola lah bayangan. Bola kan, saya ngelihatnya di sini Indonesia. Di sebelah sana saudara lihat apa? Apa Indonesia? Tidak, kemungkinan Amerika. Kenapa Amerika? Karena bedanya sekitar 12 jam. Saya tanggap. Ada tertulis, kita lihat. Kita semuanya harus ada tertulis. Ibrani pasal keempat, ayat ke-13. Perhatikan ya. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, perhatikan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mana dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Artinya begini. Kalau dunia bulat gini. Kalau saya ngelihat dari sisi saya. Katakanlah ini bulatannya lah. Ya kelihatannya gitu. Saya ngelihat di sini Indonesia. Saudara nggak mungkin lihat di sini Indonesia, betul nggak? Mungkin kemungkinan Amerika, ya. Loh, ayat ini katakan
Kalau kita melihatnya seperti yang saya katakan tadi, saya melihat Indonesia, saudara melihat Amerika. Tetapi ayat ini menyatakan semua telanjang. Karena itu, kalau ada pertemuan-pertemuan dunia, katakanlah ya, PBB sana. Di PBB itu dia nggak bikin bulatan. Dia beber begini, berat. Saya tangkap. Semua kelihatan, jadi ketahuan ini. Itu hubungannya dengan ini. Dalam pandangan Tuhan Yesaya itu tadi, dalam pandangan Tuhan kenapa dia bikin circle, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saya tangkap. Lah di sini kita melihat banyak hal. Kalau kita tidak menggali firman Tuhan dengan benar dan meminta hikmat, minta Roh Kudus mengajar kita, kita akan tersesat. Karena Yesus sendiri berbicara, kepadamu dibuka, tetapi kepada orang lain itu rahasia, dia kasih perumpamaan. Saya tangkap. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menggali supaya kita ngerti rahasia yang terdalam dari firman. Karena Tuhan tidak akan membuka rahasianya kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Tidak. Karena itu jelas dia katakan. Lah kita yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, lakukanlah yang baik, lakukan firman dalam hidup kita. Kemudian dikatakan tinggallah di negeri yang mana? Di negerinya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Israel, jangan keluar dari tanah Kanaan. Seperti yang sudah diajarkan kan. Abraham karena kepengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan udah sampai di Kanaan. Mau turun lagi. Akhirnya bukan menjadi baik, malah menjadi rusak. Ketika dia disadarkan, dia kembali. Tetapi kita bisa melihat kemarin dibuka sama Tuhan. Kenapa Tuhan suruh dia tanpa dia sadar, Tuhan izinkan dia pergi sampai ke tanah Mesir. Karena itulah janji Tuhan. Karena waktu itu belum ada peta. Ya kita sudah dibuka kemarin kan. Di situ Tuhan kasih lihat. Semua tempat yang engkau injak itu jadi milikmu, kata Tuhan kepada Yosua. Dan itulah yang terjadi sesungguhnya kepada Abraham. Dari Ur Kasdim, dari sungai Efrat, dari sungai besar sampai sungai Mesir. Itu menjadi milikmu dan keturunanmu. Itu semua tempat sudah diinjak oleh Bapak Abraham. Saya tanggap. Lah kita melihat di sini itu kan cara Tuhan yang buka. Tadinya kita kan memang hanya menduga, dia memang ya jalan-jalan. Tapi itulah cara Tuhan kasih lihat sama Abraham. Ini loh. Jadi ketika Tuhan bilang daerahmu dari sini sampai, dia udah punya bayangan. Oh berarti dari sini sampai sini dia sudah ada. Dia sudah mengerti karena nggak ada peta dulu. Tetapi bagi kita melihat, oh inilah rencana Tuhan luar biasa. Tadinya kita juga nggak ngerti kan. Tadinya kita nggak ngerti, mereka dia memang dari mau Betel, Ai, kemudian Negev, kemudian ke Mesir. Bukan ke tempat yang lebih baik, malah akhirnya dia dalam tanda kutip dia jual istrinya. Tetapi di situ kita lihat ada sesuatu yang Tuhan mau buka. Akhirnya kita mengerti, oh ini maksud Tuhan. Tuhan mau kita jangan pergi kemana-mana. Tuhan bilang ini tempatmu. Jangan keluar dari batas yang sudah Tuhan tetapkan. Engkau keluar, hati-hati. Ya, ada banyak sesembahan lain di luar ini. Karena itu kita harus punya ketetapan. Ya. Kalau kita sudah ditetapkan Tuhan ibadah di suatu tempat, jangan lagi cari makan di tempat lain. Apalagi nggak apa-apa nih saudara, ya sudah. Mulai dengar nama-nama ilah lain,
ya sudah, ya. Tapi kan itu kan pilihan. Pilihan. Walaupun orang pilihan dengan trik si setan. Mulai, oh kan gak apa-apa, sama kok namanya. Lah, setan luar biasa menipu orang. Orang pilihan tertipu. Akhirnya yang tadinya jengkrak-jengkrak memuja-muji nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mesia. Karena dianggap Tuhannya sama. Ya sudah, panggil lagi nama lain. Tapi kita, ya bukan kita senang mereka seperti itu. Kita mengucap syukur. Ada tertulis. Ya, ada tertulis, kerjakan keselamatanmu sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, firman Tuhan yang sudah atau sedang kita pelajari, orang yang seperti Bapak Abraham pun diberi kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan kasih lihat, dia bisa salah pilih. Tetapi untung puji Bapak Yahweh ketika dia sadar dia salah pilih, dia kembali lagi. Bagi kita umat Tuhan, dalam terjemahan saya dikatakan peliharalah kesetiaan. Setia itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tapi seumur hidup dan sampai selamanya kepada Bapa Yahweh. Ya. Tapi kan banyak orang, wah kalau tuh mau kawin, berjanji. Berjanji setia. Setelah beberapa waktu, ternyata kayaknya aku salah pilih. Wah, ini bahaya ini. Setan mulai kelek-kelek. Ingat ya kita di tempat ini harus hati-hati. Kita tuh janji sama siapa? Sama Tuhan janjinya. Setia. Ya kadang-kadang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, setia. Giliran salah satu kelepak-kelepek di tempat tidur, mulai marah-marah. Ya. Mulai menyangkali sumpahnya sendiri. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan yang menamakan diri orang percaya. Sedangkan ada tertulis, Tuhan benci perceraian. Tuhan benci perceraian. Ya mending lebih baik jangan kawin daripada kawin terus cerai. Ya. Artinya kalau mau kawin, tanya sama Tuhan dulu. Ini pasanganku bukan Tuhan. Kalau itu pasangan, kita sudah belajar kan ada 3 macam perkawinan. Perkawinan yang diizinkan Tuhan, perkawinan yang Tuhan tahu, perkawinan yang memang berasal dari Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, kita belajar dari itu semua. Bagi anak-anak Tuhan yang belum kawin, tanya Tuhan. Ya. Tanya Tuhan, jangan lihat, ini cantik nih, ini ganteng nih, ini lah. Ya bagus sih, milih itu kan memang bagus. Tetapi tanya Tuhan, ini jodohku bukan. Ya. Itu jodohku bukan. Kalau itu jodohmu, ya teruskan. Tapi kalau bukan jodohmu, ya jangan coba-coba. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita juga belajar. Di dalam hidup rumah tangga itu sorga kecil ya. Kita belajar setia, suami istri belajar setia. Suami istri belajar saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Suami istri kan itu dua pribadi yang berbeda, latar belakang berbeda, semua berbeda. Ketika disatukan oleh Tuhan, ya memang kalau kita belajar dari huruf-huruf Ibraninya, itu harus ada Yahweh. Kalau nggak ada Yahweh itu jadi neraka di dunia. Saya tanggap. Nah, di sini kita melihat, kalau itu sudah dipersatukan Tuhan, jangan usahakan perceraian.
Tetapi itulah pilihanmu, berdoa sama Tuhan supaya rumah tangga kita tetap ada di dalam pemeliharaan Bapa Yahweh. Ya. Itulah namanya peliharalah kesetiaan. Siapa yang harus melihara? Ya kita sendiri yang harus melihara. Kesetiaan itu memang dilatih. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan. Ya kadang-kadang kita ngumpet-ngumpet ya. Melakukan hal nggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Lah sedikit-sedikit kirain Tuhan nggak tahu. Ya. Kita harus ingat ya. Di dalam kita ini ada roh Tuhan. Saya tanggap. Roh. Artinya gimana? Kalau roh ini diambil kita mati. Saya tanggap. Jadi kemanapun kita pergi ke dasar laut yang terdalam sekalipun. Selama kau hidup ada roh Tuhan di situ. Kita tidak bisa bersembunyi dengan dia. Dari dia. Nggak bisa. Dan semua tingkah laku kita dicatat sama roh ini. Tidak ada yang tersembunyi kata kitab Ibrani tadi kan. Semua telanjang. Kita belajar untuk setia. Ya. Bagaimana belajar? Ya namanya belajar kadang-kadang mungkin salah. Ya dari kesalahan kita belajar. Jangan diulangi lagi. Sehingga hari lepas hari kita benar-benar menjadi semakin hari semakin baik. Karena itu firman Tuhan katakan. Jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Jadikanlah firman Tuhan itu kesukaan kita. Jangan hanya nyanyi kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tetapi engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kan ada lagu kan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya kalau lagi susah kau baca firman. Kalau lagi gak susah. Ntar aja lah udah capek lah. Padahal nyanyinya kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Setiap kata yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Saya tanggap. Artinya kalau kita bernyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ternyata dalam hidup kita tidak pernah kita lakukan itu, engkau bohong sama Tuhan. Bohong sama Tuhan. Lah kalau bohong jangan harap diangkat. Jelas-jelas aja. Artinya ya kita mengoreksi diri terus. Ya. Tuhan tadi aku nyanyi seperti itu tapi aku lupa baca firman. Ya. Ya artinya jangan bilang kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kau renungkan firman-Mu setiap minggu. Tapi kau bilang kan setiap siang malam. Nah, bohong namanya itu. Peliharalah kesetiaan kita. Dan jadikanlah Yahweh, jadikanlah firman itu benar-benar sesuatu yang menjadi kesukaan kita. Namanya suka. Karena kita bisa menemukan begitu banyak rahasia dari firman yang Tuhan buka. Sehingga dengan demikian karena dibuka kita senang. Saya nggak usah ya. Kalau kita baca nggak ngerti, ya sudah. Ya. Dulu waktu belum bertobat, ya memang saya dari kecil sering baca firman. Dari SD ya. Bahkan SD SMP saya itu kursus kitab suci, kursus Alkitab. Ya, saya ijazahnya masih ada ya. Tahun 60-an berapa itu. Ya. Senang aja baca. Tapi waktu itu nggak ngerti, ya baca aja, tahu oh ya ini hanya tidak ada pembukaan. Saya tanggap. Hanya baca oh ya begini, tidak ada pembukaan. Tetapi setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, setelah kita diangkat inilah anakku, maka Tuhan buka. Oh ini artinya begini. Artinya, sehingga kita pun semakin lebih berkobar-kobar. Semakin lebih suka lagi baca firman. Karena Tuhan mau buka. Karena janjinya tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Itu janji Tuhan.
Sehingga ketika kita mendengar orang ngomong kok penafsiran begini ganjil, nggak sesuai firman. Nah kita dibuat Tuhan berhati-hati. Tidak akan mudah tersandung dengan berbagai macam kuda putih itu tadi. Putih berbicara, wah kelihatannya kudus. Tapi tanpa sadar itu yang nunggang setan. Setan yang mengendalikan. Memang kelihatannya hebat, kelihatan benar. Kelihatan suci. Tapi setan yang, kamu harus kesini. Kan setan yang ngatur. Setan yang nunggang. Jadi kuda itu ngikut apa yang diperintahkan setan. Dan itu yang banyak diikuti oleh mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Karena kelihatan putih, kelihatan benar apa yang diajarkan oleh guru-guru yang hebat. Tanpa menyelidiki oleh firman Tuhan lagi, ya ikut aja. Itulah yang seringkali dikatakan jalannya kelihatan lurus, tapi di ujung sana maut yang sedang menunggu. Ya kita belak-belakan aja. Supaya kita membentuk diri kita. Sehingga menjadikan firman itu benar-benar kesukaan bagi hidup kita. Ya. Firman itu surat cintanya Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita belum pernah melihat dia. Baik dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam berbagai macam bentuk kita tidak pernah melihat. Tetapi kita rindu untuk melihat dia. Bacalah firman. Karena firman itulah sesungguhnya pribadi dia. Sehingga apabila kita melakukan apa yang dia kehendaki, firman Tuhan katakan. Kalau kita rajin baca, kalau kita pengen sesuatu, seringkali jawabannya itu tertulis, ada tertulis. Sehingga jangan heran apabila dikatakan, jadikanlah Yahweh kesukaanmu, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Sehingga ketika kita baca ada penghiburan dari Tuhan. Oh ini jawaban dari Tuhan. Tuhan berbicara bagi saudara dan saya. Jangan sampai kita lupa perkataan Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat ke-21. Dan aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Yahweh berfirman, rohku yang ada padamu dan firmanku yang kutaruh di mulutmu tidak akan pergi dari mulutmu dan dari mulut keturunanmu dan dari mulut keturunan dari keturunanmu dari sekarang dan selamanya. Yahweh berfirman, Tuhan menghendaki. Ya. Karena kan di sini dia katakan, dia sudah memberikan kepada saudara dan saya rohnya yang kudus. Dia sudah berikan kepada saudara dan firman-Nya. Karena itu jangan sampai itu keluar dari hidup kita, dari keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita sampai keturunan-keturunan berikut sesuai firman ini. Sehingga firman yang berasal dari Bapa Yahweh itu benar-benar menjadi fondasi kehidupan bagi kita dan keturunan-keturunan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah dasar hidup kita. Karena kita memang mengimani apabila kita belajar dari sejak kita ada di muka bumi. Ya, nanti ketika kita sudah diangkat, kita kembali ke bumi, kita akan memerintah berdasarkan apa yang tertulis. Dan itu tidak akan lagi menjadi canggung dalam hidup kita, karena ini memang kesukaan kita. Melakukan apa yang dia perintahkan dan tertulis. Karena itu saudaraku, di dalam kehidupan ini, firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita, serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh,
Percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Seringkali yang terjadi, ya kita ngaku aja. Kadang-kadang kita berdoa kan, Tuhan kuserahkan hidupku. Suka berdoa gitu nggak? Kuserahkan rencanaku. Udah amin, keluar. Tuhan bilang ke sini, kayaknya maunya ke sini. Ya udah. Ya. Itulah seringkali kita nggak setia sama apa yang kita katakan sendiri. Karena itu kesetiaan itu adalah suatu pembentukan pribadi kita untuk kita mengajar diri kita setia kepada apa yang kita katakan. Yang baik yaitu firman. Firman yang mana? Ya baca. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau diingatkan? Tidak ada yang diingatkan. Sehingga hidup kita ya asal hidup aja. Jangan sampai seperti suratan Petrus tadi. Dilahirkan hanya untuk dibinasakan, itu bukan cita-cita kita. Karena aku percaya aku sudah ditentukan, kata kitab Efesus pasal 1 ayat keempat kita lihat. Sebagaimana di dalamnya, dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Inilah yang dikatakan kita sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Ya. Orang dunia mungkin berkata, oh kalau gitu nggak mungkin. Lah itu terserah kamu lah. Tetapi aku percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada tertulis, dialah yang awal, dia juga yang akhir. Bagi Tuhan yang kekal, itu tidak ada yang namanya waktu. Bisa tahu nggak saya? Waktu itu tidak ada. Berdasarkan apa yang tertulis, waktu itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Adam disebut umurnya berapa? 930 tahun. Itu setelah dia jatuh dalam dosa. Dan kita sudah dibuka di tempat ini bahwa umur Adam sesungguhnya bukan 930. Tetapi sebelumnya dia sudah hidup sekian ribu tahun seperti apa yang pernah disingkapkan. Karena dia diciptakan hari ke-6. Kita tangkap ya. Bisa bayangin, kan ditulis memang Adam hidup 930 tahun kan. Nah, kita lihat lagi lah. Untuk refreshing aja. Ayat Kejadian pasal 5. Ayat keempat. Ayat kelima. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun. Ini bukan umur sebenarnya. Karena firman Tuhan jelas menyatakan manusia diciptakan hari ke-6. Betul nggak? Ya, hari ke-6, hari ke-7 Tuhan istirahat. Itu udah 1000 tahun. Saya tanggap. Jadi ini bukan umur sebenarnya. Dan kita sudah dibuka umurnya sekian ribu tahun. Nah, kalau saudara ya mungkin yang di luar sana, mana ini lihat cek aja di khotbah-khotbah sebelumnya. Ya. Artinya sebelum dia jatuh dalam dosa, itu waktu seolah-olah tidak ada, kekal. Artinya saya bisa menafsirkan bagi Tuhan ya. Waktu penciptaan pertama kali, hari pertama, sampai akhir dunia, itu di mata Tuhan seperti sekarang. Bisa ditangkap maksud saya? Seperti sekarang. Waktu Tuhan itu tidak ada waktu kemarin. Ya. Waktu Tuhan tidak ada waktu kemarin. Ya, berdasarkan kita melihat ya. Supaya agak sedikit terbuka.
ayat ke-14. Keluaran 3 ayat 14. Berfirman Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Perhatikan ya. And God said unto Moshe, I am that I am. Dia nggak bilang I was, oh I will be, nggak ada. Ini present, bisa ditangkap maksud saya. Bagi Tuhan, saya bisa menerjemahkan ini. Bagi Tuhan, waktu dulu, waktu sekarang, waktu nanti, bagi dia tetap present. Present, ya seperti sekarang. Sehingga kalau dia bilang, karena itu Yesus berkata bahwa yang akan mengkhianati dia Yudas, Tuhan sudah tahu. Karena bagi Tuhan, Yudas itu dia sudah lihat akan jadi pengkhianat. Karena itu Tuhan pun sudah tahu siapa yang setia sampai akhir. Dan siapa yang ya kayak diombang-ambing gelombang. Wah terus panas, kok gitu. Kalau Tuhan sudah tahu saya kayak begitu, buat apa saya ibadah? Lah ini yang kayak begini. Justru kalau Tuhan kasih tahu gitu, ya bersungguh-sungguhlah merendahkan diri supaya Tuhan merubah kita. Sehingga apa yang dikehendaki itu yang benar-benar menjadi kerinduan hati kita, supaya kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan rencanakan, diraihkan. Harus ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Harus. Kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Ya. Kita lihat terjemahan LAI ya. Kadang-kadang saya lebih hafal terjemahan LAI. Karena dia lebih kena lah. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Yahweh dan orang yang tidak beribadah. Harus ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Yahweh dan orang dunia. Kalau kita sama aja, ya sudah. Tidak ada kesamaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang-orang dunia. Nah, kita harus mengerti semua itu. Nah, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita supaya jalan kita ini diatur oleh Tuhan, maka Tuhan yang mengatur. Ya. Kalau Tuhan yang mengatur, dia pasti membawa kita di jalan yang benar menuju kepada keselamatan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah ketika kita dibawa jalan yang benar, ya karena jalan setapak kan, ya kena alang-alang sedikit ya robek. Ini memang sakit bagi daging. Mulai timbul keluhan-keluhan. Akhirnya timbul perkataan, susah amat mau beribadah sama Tuhan. Ya, mau ikut Tuhan kok menderita. Bagi daging memang kita menderita. Ya, karena daging ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ada tertulis, matikanlah kedaginganmu. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Karena itu bila Tuhan mengizinkan kita di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan, memang bagi daging itu menyakitkan, tetapi berdoa, Tuhan beriku kemampuan untuk tetap berjalan dengan setia dalam jalan yang Engkau sudah berikan kepadaku. Walaupun banyak rintangan bagi daging, tapi Engkau berikan kepadaku kekuatan, kemampuan untuk menjalaninya dengan kesetiaan. Jangan pernah mengeluh.
Karena itu seringkali di tempat ini dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, percayalah, ayat-ayat terakhir dikatakan, kepada Bapa Yahweh, maka Dia akan bertindak. Ya. Dan untuk supaya kita percaya, maka kita harus dekat dengan Dia. Ya, contoh yang paling gampang. Kalau kita punya orang dekat, ya. Kalau kita katakanlah mau ngasih, tolong kasih katakanlah barang berharga, entah duit, entah barang-barang berharga lah. Tolong bawain, kirim ke sana. Kita tidak akan memberikan ini kepada orang yang tidak kita percaya. Betul nggak? Demikian juga Tuhan. Bagaimana Dia mau memberikan rahasianya kalau kita tidak bisa dipercaya? Kenapa nggak bisa dipercaya? Atau tanda tanya? Karena kita tidak pernah bergaul dengan Dia. Tetapi kalau kita bergaul dengan seseorang, kita kenal karakternya, maka kita tahu bahwa orang ini bisa dipercaya atau tidak. Karena itu dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Ketika kita dekat, kita merasakan kehangatan pelukan Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan keharuman-Nya. Sehingga kita, walaupun yang kita jalani ini, jalannya mungkin becek, ya. Tapi karena kita merasakan keharuman Tuhan, kita jalani dengan sukacita. Kita tidak lagi mencium bau-bau dunia ini. Yang kita cium hanya keharuman Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Dia ada dekatku. Karena Tuhan memancarkan keharuman yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk meyakinkan saudara dan saya bahwa Dia ada bersama kita. Ingat ya, dalam segala kesusahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menunjukkan bagi kita bahwa Dia tetap menyertai kita. Sehingga dengan demikian kita merasakan hadirat-Nya ada dalam kita. Kita tidak akan pernah merasa gentar dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita tidak merasakan hadirat-Nya, ya ketakutan lah. Kegentaran lah, akhirnya lari. Karena itu mari kita belajar. Ya, sesuai apa yang dikatakan oleh firman. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan percaya hanya dengan mulut. Ya, bukan percaya dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Dan dipraktekkan dalam hidup kita. Jangan hanya ngomong, tapi praktekkan. Dan kita akan melihat ketika kita mempraktekkan, Dia akan membimbing. Kalau Dia yang membimbing, hidup kita akan dibuatnya berhasil dan menghasilkan. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.